Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ma'rifatun Ais dari Prodi PAI kelas 5A Stit Al-Fatah Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ini diampu oleh Bapak Nurdi SAG MPD. Langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan agama dan keagamaan PP 55 tahun 2007. Yang mana PP 55 tahun 2007 ini memutuskan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang mana pemutusan itu ditetapkan oleh presiden kita sebelum Bapak Jokowi, yaitu Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam PP 55 tahun 2007 ini akan memuat beberapa hal, diantaranya yang disebutkan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1. Di sini akan dijelaskan apa sih dari pendidikan agama, pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pesantren, dan lain-lain sebagainya. Nah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini berbeda, jadi tidak sama. Berbeda dilihat dari mana? Ketika kita melihat dari pengertian yang berada pada kolom di sampingnya, bahwasanya pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan memuat pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Jadi, di dalam pendidikan agama ini akan diberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan. Sedangkan pada pendidikan keagamaan ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan. Nah, selain itu juga akan dibahas pendidikan diniyah. Nanti pendidikan diniyah ini dibagi menjadi dua, ada pendidikan diniyah formal maupun pendidikan non formal. Apa sih pendidikan diniyah itu? Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Sedangkan pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pasraman, yaitu suatu pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan non formal. Jadi di dalam PP 55 tahun 2007 ini tidak hanya membahas tentang agama Islam, tetapi juga membahas tentang Hindu, yaitu ada prasmanan, ada pesantian, dan juga ada agama Buddha, ada Babaja sama Nera, ada juga Konghucu, Yusuyuan, ada juga nanti Kristen, ada juga Katolik. Nah, itu semua adalah semua agama yang ada pada Indonesia. Jadi nggak mungkin lah ya hanya membahas tentang agama Islam saja, sedangkan agama di Indonesia itu ada beberapa. Berlanjut pada bab kedua dalam PP nomor 55 tahun 2007 yang membahas tentang pendidikan agama. Pasal 2. Nah, dalam pendidikan agama pasal 2 bab 2 ini menjelaskan tentang fungsi dan juga tujuan dari pendidikan agama. Lalu pada pasal 3 dan pasal 4 adalah tentang
suatu kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan agama, yang mana pengelolaan pendidikan agama akan dilaksanakan oleh Menteri Agama. Lanjut pada pasal 5 adalah tentang kurikulum pendidikan agama, tentang bagaimana nantinya perwujudan dari pendidikan agama, dan apa hasil dari pendidikan agama, yaitu seperti melatih sikap mental peserta didik untuk bersikap berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, dan lain-lain yang disebutkan dalam pasal 5 pada ayat 5. Lanjut pada pasal 6 dan 7, ini berkaitan dengan sanksi-sanksi administratif ya, bagi penyelenggara satuan pendidikan yang tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyediakan sesuai kebutuhan satuan pendidikannya itu. Lanjut pada bab ketiga, yaitu tentang pendidikan keagamaan. Pada bab ketiga pasal 8 ini juga dijelaskan tentang fungsi dari pendidikan keagamaan dan juga tujuan dari pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini juga disebutkan bahwasanya pendidikan agama ini meliputi pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang mana diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan dikelola oleh keagamaan yang dilakukan oleh Menteri Agama. Pada pasal 11, bahwasanya peserta didik dan pendidik keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidaiyah, SMP, MTS, SMA, MA, MAK, dan lain sebagainya. Nah, lalu hasil pendidikan keagamaan non formal atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan umum dan kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditujukan oleh pemerintahan dan atau pemerintah daerah. Lalu pada ayat ketiga, peserta didik pendidikan keagamaan formal, non-formal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum atau kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. Jadi sama ya antara yang tadi dengan pendidikan formal umum atau kejuruan. Jadi sudah disederajatkan. Lalu pada pasal 12, pemerintah daerah atau pemerintah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu ada akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga ini. Ayat ketiga dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. Sedangkan pada pasal ke-13, pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Nah, biasanya kalau dalam masyarakat ini masih berbentuk swasta ya, sedangkan kalau dibentuk oleh pemerintah itu sudah negeri atau yang lainnya. Nah, syarat pendirian satuan pendidikan ini juga disebutkan pada pasal 13, diantaranya ada isi, ada jumlah, ada sarana prasarana, sumber pembiayaan, sistem evaluasi, manajemen, dan proses pendidikan. Nah, ini sudah disebutkan pada pasal ke-13. Oke, berlanjut pada bagian pertama pada PP nomor 55 tahun 2007.
Pada bagian pertama ini hanya memuat tentang pesantren, pendidikan diniyah non-formal, dan pendidikan diniyah formal. Jadi, dari ketiga ini adalah memuat tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan diniyah dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan diniyah non-formal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sedangkan pada pendidikan diniyah non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim. Nah, yang biasanya kita sebut dengan madin. Madin ini dibagi menjadi tiga, ada madin ula, ada madin wusta, dan ada madin ulia. Sedangkan pendidikan Al-Quran biasanya kita sebut dengan TPQ, TPKA, dan lain sebagainya. Lalu ada juga pendidikan taklimiyah atau bentuk lain yang sejenisnya. Sedangkan pesantren adalah yang menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam, mutafiqih fiddin, dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat. Selanjutnya adalah bagian kedua dalam PP 55 tahun 2007, yaitu membahas tentang pendidikan keagamaan Kristen. Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah disingkat dengan SDTK dan juga SMPTK. Sebenarnya pada bagian-bagian mulai dari 1 sampai 4 atau 5 nanti ada banyak pembahasannya dalam PP nomor 55 tahun 2007. Hanya saja saya hanya mencantumkan beberapa sebab saya hanya memfokuskan pada pendidikan agama dan keagamaan karena memang dari awal topik kita adalah membahas itu. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu pendidikan keagamaan Katolik. Pendidikan keagamaan Katolik ini diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal ya. Jadi sama seperti pendidikan Kristen maupun pendidikan diniyah. Jadi pendidikan keagamaan Katolik ini pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah sekolah agama Katolik yang disingkat dengan SMAK atau yang sederajat yang terdiri dari 3 tingkat. Lanjut pada bagian keempat yaitu pendidikan keagamaan Hindu. Mohon maaf ini tulisannya ada yang seperti ini karena sebenarnya saya merekamnya ini di HP ya, bukan di laptop. Kalau di laptop tulisannya nggak seperti ini. Oke, pada bagian keempat ini adalah tentang pendidikan keagamaan Hindu, yaitu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk prasman, pesantian, dan bentuk lain yang sejenisnya yang tadi sudah saya jelaskan pada bagian awal ya, pada bab pertama. Nah, pengelolaan suatu pendidikan agama Hindu ini dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Berbeda dengan pendidikan agama, pendidikan Kristen maupun pendidikan Katolik itu dikelola oleh Menteri Agama. Nah, pendidikan prasmanan ini diselenggarakan pada jalur formal dan non-formal. Sedangkan pada jalur formal ini setingkat dengan TK disebut dengan Pramata Widya Prasmanan, yaitu tingkat Pramata Widya Prasmanan A yang disingkat dengan TKA, dan juga ada Prasmanan B yang disingkat dengan TKB. Sedangkan yang setingkat dengan SD itu disebut dengan Adi Widya Pasraman yang terdiri dari 6 tingkat. Ada juga SMP yang disebut sebagai Madhyama Widya Pasraman yang terdiri dari 3-4. Sedangkan setingkat dengan SMA disebut dengan Utama Widya Pasraman yang terdiri dari 3 tingkat.
Lalu berlanjut pada bagian kelima, yaitu pendidikan keagamaan Buddha. Pendidikan keagamaan Buddha ini diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan non-formal dalam bentuk program sekolah minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi pengelolaannya hampir sama dengan pendidikan keagamaan Buddha ya. Lalu berlanjut pada bagian ke-6, mohon maaf itu salah, yaitu pendidikan keagamaan Konghucu. Nah, pendidikan keagamaan Konghucu ini diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan Konghucu ini berbentuk program sekolah minggu, diskusi pendalaman kitab suci, pendidikan guru dan rohaniwan agama Konghucu atau bentuk lain yang sejenis. Pengelolaannya juga sama dengan keagamaan Buddha dan juga Hindu. Lalu sampai pada bagian ke-6 atau kelima ya tadi, lanjut pada ketentuan lain, yaitu ada pasal 45 dan juga ada pasal 49. Nah, bahwasanya semua peraturan perundang-undangan merupakan peraturan pelaksanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan peraturan pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya adalah ketentuan penutup. Nah, ini juga ada 2 pasal ya. Ada pasal 50 dan ada pasal 51. Thanks, salam tolabul ilmi. Terima kasih. Do you have any question? Silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.